like to discuss about the use of adjective. Adjective is one of the part of speech which has important role in describing, explaining noun as subject or an object, forming phrases, and constructing sentences in English. Adjektif itu merupakan salah satu bagian daripada jenis kata yang penting perannya dalam menggambarkan, menjelaskan kata benda sebagai subjek atau objek, dan juga penting dalam membentuk frase dan membentuk kalimat dalam bahasa Inggris. What is the function of the adjective? Apa fungsi adjektif itu sendiri? There are two functions of the adjective itself. The first one, it is used to describe a subject-object in a sentence, whether it is a person or other thing, based on the rule in English agreement. Adjektif itu yang pertama digunakan untuk menggambarkan suatu subjek atau objek di dalam sebuah kalimat, apakah subjeknya itu orang atau objeknya itu orang atau benda yang lain, berdasarkan aturan kesepakatan yang ada di dalam bahasa Inggris. Example, Sophia is beautiful and tall. Beautiful and tall ini menggambarkan tentang subjek Sophia. She is diligent and kind. Begitu juga diligent and kind yang menjelaskan tentang she di sini sebagai pengganti dari Sophia. She is glad and cheerful. Glad juga menerangkan tentang she, termasuk cheerful di sini. Her friends are friendly to her. Friendly menggambarkan tentang her friends di sini. Kita juga akan menjelaskan beberapa contoh kata sifat lain seperti beautiful, cantik, painful, perih, sakit, wonderful, menakjubkan, harmful, berbahaya. We can watch the following of the words in this example. The white sandy beach scenery is beautiful. Pemandangan pantai pasir putih ini indah. Jadi indah menjelaskan the white sandy beach scenery. My back and knee are painful. Painful menjelaskan daripada my back and knee bahwa punggung dan lutut saya ini nyeri atau sakit. The last night show is wonderful. Wonderful menjelaskan the last night show yang bermakna bahwa pertunjukan tadi malam itu menakjubkan. The small king cobra is harmful. Harmful menjelaskan the small king cobra yang berarti bahwa raya ular cobra king yang kecil tersebut berbahaya. Contoh lain kita bisa lihat juga dalam aplikasinya dalam kalimat, yaitu luxurious berarti mewah, dangerous berbahaya, disastrous berarti merusak, delicious lezat. Kita lihat contoh di sini. Her car is luxurious, mobilnya mewah. The coronavirus is dangerous, virus corona itu berbahaya. The food is disastrous, the flood is disastrous, bahwa banjir itu merusak sifatnya. This new food menu is delicious, menu makanan baru ini lezat. Kemudian fungsi daripada adjektif yang kedua, yaitu it is used to construct a phrase, whether simple or complex one, then they are used later as a subject or object of a sentence. Adjektif itu digunakan untuk menyusun sebuah frase, apakah frase itu sederhana atau kompleks, yang selanjutnya frase tersebut akan digunakan sebagai subjek atau objek dari suatu kalimat. For example, contohnya Sophia is a beautiful tall girl. Sophia ini adalah seorang gadis yang tinggi dan cantik.
Jadi a beautiful tall girl ini merupakan frase. Ya, as well as she is a diligent and kind student. A diligent and kind student ini sebuah frase yang posisinya sebagai objek di sini. Ya, kemudian she is also a friendly friend. Ya, dia ya seorang teman yang ramah, ya seorang teman yang ramah. A friendly friend ini juga merupakan frase di sini. Ya, dengan kata lain dia sebagai komplement. Komplement ini juga bisa disebut ya sebagai objek, ya objek komplement, karena di sini tidak kita temukan kata kerja, yaitu di sini kita menggunakan kata bantu to be is, sama halnya dengan is yang di sini dan di sini. She has many good friends at school, ya. Ya, many good friend ini juga merupakan frase, dia merupakan objek setelah menduduki posisi sebagai ya objek setelah kata kerja has di sini. Jadi dia memiliki banyak teman baik di sekolah. Kemudian ya bagaimana kita ingin menyusun frase itu? Frase itu ya susunan urutan bagian-bagian yang harus dipenuhi itu adalah determiner, subjektif, ya size ukuran, kemudian age ini umur, shape ini bentuk, ya color warna, origin ya berasal dari mana, ini ada dua, materi dan tempat, kemudian kata benda. Ya, inilah penyusun daripada frase itu. Kemudian ya frase tadi persyaratannya kita harus memenuhi ya determiner. Kemudian determiner itu apa saja yang termasuk determiner di sini? Di antaranya di sini kita memerlukan artikel dan indefinite article. Ya, a and the, some, many ya, termasuk di sini ada possessive adjective, my, his, her dan lain sebagainya. Termasuk ordinal dan cardinal number di sini ya. Ini yang termasuk urutan. Ya. Selanjutnya ada subjektif. Subjektif ini ya menuju kepada kata sifat yang mengarah kepada sebuah kualitas. Ya, banyak sekali ya kata sifat yang kita temui. Mungkin kita di sini hanya beberapa saja yang kita sajikan. Ya, dalam penggunaannya nanti bisa kita ya terapkan yang mana yang mengandung kualitas kita bisa masukkan ke dalam frase yang ingin kita bentuk. Di antaranya di sini ada beautiful, cantik, handsome, ya tampan, luxurious, mewah, expensive, mahal. Kemudian ada size ini termasuk ukuran tadi, di antaranya large, medium, small, big, short, tall, and tiny. Ya, ini besar, sedang, kecil, besar, pendek, tinggi, kecil sekali. Ya, kita lihat ya selanjutnya ada umur atau age, ya. New, young, old, 3 years old, ya new ini baru, yang muda, old tua, 3 years old 3 tahun, begitu juga yang lainnya. Kemudian ada shape menyatakan bentuk, di sini ada oval, triangle, hexagonal, octagonal dan lain sebagainya yang mengarah kepada bentuk. Kemudian color, warna, ada white, red, blue, black, yellow, and green, dan warna-warna yang lain. Kemudian number 7 is origin, ya origin ini asal, muasal, ya misalnya bahan, material, misalnya golden, bahannya dari emas, wooden dari kayu, stony dari batu, ya plastic dari plastik, iron berasal dari besi. Ya, kemudian ada area atau tempat di sini seperti berasal dari mana? Ya, Indonesian, kemudian American, ya Balinese and Japanese. Ya. Kemudian yang terakhir yang yaitu ya noun. Noun itu ya kata benda. Contohnya di sini kita ambil beberapa saja: scenery, pemandangan, boy, anak laki-laki, dancer, penari, house, rumah, car, mobil, watch, jam. Ya, walaupun kita tahu watch itu berarti juga menonton, tapi dalam hal ini yang fungsinya sebagai kata benda berarti jam tangan, ya.
Kemudian ya untuk menyusun frase tersebut yang jelas yang tadi mulai dari determiner, kemudian subjektif, size, age, shape, color, origin sampai kepada noun, yaitu ini nanti kita harus berpedoman pada ini dalam susunannya. Ya, kemudian kita tidak mengubah susunan ini ya, atau tidak terbalik ya, tidak tertukar-menukar. Ya, kemudian yang jelas minimal kalau untuk membentuk frase itu ada dua, yaitu determiner atau noun karena merupakan kelompok kata di sini ya. At least ada dua. Ya, determiner dan noun. Contoh di sini dari kata scenery yang berarti pemandangan ditambahkan dengan ya, sehingga akan menjadi a scenery. Kemudian ditambah lagi dengan subjektif berupa beautiful, jadi beautiful scenery. Ditambah lagi dengan large, ya ada determiner, subjektif, ukuran, kemudian ditambah noun. Kalau ditambah lagi dengan all lainnya, yang lain, a beautiful large old scenery, ya sebuah pemandangan yang lama, yang mulai dulu pemandangannya ini luas atau besar dan indah. Kemudian akan menjadi ya a beautiful large old ya green, manakala ditambah dengan warna di sini, kemudian ditambah lagi dengan asalnya Bali ya, Balinese ya, ditambah dengan scenery. Jadi a beautiful large old green Balinese scenery yang menjadi sebuah pemandangan yang ada di Bali. Pemandangannya itu hijau, lama, mulai dulu maksudnya. Kemudian ini luas ya dan indah tentunya. Contoh lain ya ada dari kata boys ya sampai akhirnya membentuk ya two handsome tall young American boys dengan beberapa kata sifat ya, handsome, tall, dan young yang ada di dalamnya yang diawali dengan determiner. Kedua ya anak laki-laki Amerika yang muda ya, tinggi dan tampan. Contoh berikutnya yaitu dari kata dancer ya penari, tambah determiner berupa three, kemudian ditambah dengan pretty, kemudian ditambah tall, kemudian ditambah young, kemudian ditambah Sundanese, sehingga nantinya membentuk sebuah frase the three ya pretty tall young Sundanese dancer, tiga penari Sunda yang muda, tinggi dan cantik. Ya, kita lihat contoh yang keempat dari kata car ya, kemudian ditambah determiner berupa tambah kata sifat luxurious, big, ya new, ya white, and Japanese, sehingga akan menjadi sebuah frase a luxurious big new white Japanese car, yang bermakna ya sebuah mobil buatan Jepang berwarna putih, baru mobilnya dan besar ya dan mewah. Ya, itulah sebuah frase. Kita lihat contoh yang lain juga termasuk ada kata house ya yang ditambah dengan determiner kemudian ditambah dengan ya subjektif yang berupa unik, ukuran berupa small, kemudian usia atau old, kemudian warna brown, dan asalnya ditambahkan wooden sehingga akan menjadi sebuah frase a unique small old brown wooden house, sebuah rumah kayu yang berwarna coklat ya, udah tua rumahnya, kecil dan unik. Ya, contoh yang berikutnya yaitu watch, dari watch yang berarti jam ditambah dengan determiner kemudian ditambah dengan subjektif luxurious, kemudian ditambahkan dengan small, kemudian tambahkan lagi dengan adjektif berupa new, ditambahkan lagi dengan bentuk ya, new umur, round ini bentuk, kemudian ada warna yellow, kemudian ditambahkan dengan golden asal muasalnya sehingga akan membentuk a luxurious small new round yellow golden watch, sebuah ya jam tangan terbuat dari emas, warnanya kuning, bulat bentuknya, jamnya baru ya, kecil dan mewah. Ya,
Kemudian untuk apa frase tadi dibentuk? Frase tadi dibentuk yang nantinya akan ditempatkan phrases can be placed as a subject sebagai subjek atau object of sentence dari suatu kalimat, atau adverb that as a noun, atau adverbnya yang mengandung noun sehingga bisa dikembangkan to put it, kemudian ditaruh atau letakkan posisinya sebagai adverb itself atau adverb of place, misalnya adverb of place atau adverb of time. Misal contoh lain dari misalnya adverb of place, ada kata school ditambah good ditambah determiner berarti a good school sekolah yang baik ditambah in a good school ditambah preposition in diawali karena good school itu kata benda untuk menjadikannya keterangan tempat, jadi in a good school preposition berupa in. Begitu juga time, misalnya time katakanlah malam ditambah kata wonderful diawali dengan determiner misalnya a wonderful night menjadi in a wonderful night sebuah malam yang menakjubkan, misalnya seperti itu juga sama masih daripada frase. Kemudian dari frase-frase yang tadi kita lihat dia menduduki posisi sebagai apa, kita sudah membahas sebelumnya bahwa frase yang sudah terbentuk ini bisa menduduki posisi di dalam kalimat sebagai subjek atau objek. Kita lihat di sini nomor 1 I watch a beautiful large all green Balinese scenery. Saya menyaksikan sebuah pemandangan yang ada di Bali, pemandangan hijau yang katakanlah old, tua atau lama, yang luas dan indah. Misalnya adalah sebuah pantai yang mulai dulu, ada bangunan kuno dan lain sebagainya. Kemudian 200 big young American boys are here at my school at this moment. 200 handsome big young American boys posisinya sebagai subjek dari sebuah kalimat berarti dua laki-laki Amerika yang muda, yang besar di sini ganteng here ada di sini di sekolah saya pada saat ini. Contoh yang ketiga dari yang tadi, three pretty tall young Sundanese dancer perform last night. Ini posisinya sebagai subjek karena diikuti oleh kata kerja. Kata kerja perform, tampil last night tadi malam, posisinya sebagai subjek. 3 penari Sunda yang masih muda, tinggi dan cantik, ini tampil tadi malam. Kemudian my uncle bought a luxurious big new white Japanese car. Paman saya membeli sebuah mobil mewah buatan Jepang warna putih baru dan besar. Mewah mobilnya di sini. Ini posisi sebagai objek daripada kalimat ini karena menduduki posisi setelah kata kerja. Kemudian contoh berikutnya, we saw a unique small all brown wooden house on the way home. Kita melihat sebuah rumah kayu berwarna coklat. Rumahnya ini udah tua, kecil dan unik on the way home, dalam perjalanan pulang. Jadi posisinya sebagai objek setelah kata kerja saw. Berikutnya, I was given a luxurious small new round yellow golden watch as a gift by my daddy when I had a birthday last week. Jadi saya diberikan sebuah jam emas warna kuning, bulat, baru, kecil dan mewah sebagai hadiah oleh ayah saya ketika saya ulang tahun minggu lalu. Jadi ini posisinya sebagai objek dari kalimat ini. Saya kira untuk bahasan kita kali ini cukup sekian
Thank you very much for watching.